menjuah-juah man banda kerina nande bapa tulang rasenina khususna ngawan GBKP Runggun Gading Serpong. Ibas kesempatan enda alum meriah ukur kami nahken renungan perpulungan jabu-jabunta guna tanggal 22 Maret 2020. Sesuai ras kondisi itu maka renungan enda isakan kami secara online. Kita akan langa memungkinkan kita guna pulung jumpa bagi biasana. Guna si mari dage ras kita lebih ortoto kita. Ibas krina situasi kegeluhan kami Tuhan, tetap kami ngatakan bujur man bandu sebab belin kap kelengatedu belin kap kuasandu guna empekena-kena kegeluhan kami. Amin lagi ya ibas Pak Seda laban kami pulung bagi biasana arkitekan lid wabah penyakit virus corona. Tapi lah ate kami erbahansa terhalang kinersalan kami ras Tuhan. Bagai perjumpaan kami ras ngawan perpulungan amin lagi secara langsung. Dan maka ibas Pak Senda orati kami mengkatandu si jadi bahan perpulungan jabu-jabu kami. Pasu-pasu du Bapa gelah katandwe banci mereka ketenangan mereka ketetapan ukurman kami seh maka ibas krina Pak satu gulun kami banci tetap kami malam ate dengan damai si kerajaan kami. Terlebih kemahandu si pakaian guna nahken katan duenda kuasa kesandu si badia dage si erbelas erkelangken babah kemahan duenda gelah setiap kata si darat arah babah kemahan duenda jadi pasu-pasu man kami kerina ngarana kam Bapa kami musikap degahkan katadu ibas gelar Tuhan Yesus Kristus isahkan kami pertotonenda. Amin. Perpulungan sinikelni Tuhan kata di bata si jadi bahan perpulungan jabu-jabunta ibuat ibas Yesaya pasal 45 ayat 22 seh ayat 25. Yesaya 45 ayat 22 seh ayat 25 enda yogekan kami ibas bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Sejauh demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sedikit banyaknya tentu sangat mempengaruhi orientasi hidup manusia.
Pandemi ini menuntun manusia kembali meninjau, mengevaluasi cara pandang mereka dan bagaimana mereka menjalani kehidupannya selama ini. Apa yang menjadi utama selama ini? Kaikin perayakan geluh ta si utama kalau sedekah eda. Arah-arahna pandemi eda melala jelma rukur mulihkan kaikin si penting nakal si utama nakal manayakan ibas geluh eda. Pandemi ini membuat manusia rindu menjalani hidup dengan tepat dan benar. Karena pandemi ini membuat manusia semakin sadar bahwa hidupnya berada di bawah bayang-bayang maut. Tentu kenyataan ini membuat manusia berpikir tentang keselamatan atau kekalahan dan bagaimana cara memperolehnya. Di setengah situasi seperti ini, khususnya bagi kita jemaat GBKP, melalui bahan perpulungan jabu-jabu yang diambil dari Yesaya pasal 45, menyapa kita dengan sebuah tema berupa undangan, datanglah kepada Tuhan. Bahasa Karonina, dahilah Tuhan. Tentunya ini undangan yang menyejukkan, undangan yang menuntun kita di manakah tempat yang paling tepat bagi kita untuk meletakkan pengharapan kita. Kepada siapakah tempat yang paling tepat bagi kita untuk menyandarkan diri kita. Kalau kita pelajari Yesaya 45 merupakan bagian dari Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua. Konteksnya pada saat itu umat Allah berada di pembuangan di Babylon sebagai bangsa yang berstatus sebagai buangan. Tentunya mereka diperbudak. Tentunya banyak penderitaan bagi umat Allah saat itu. Ke tengah-tengah situasi yang seperti itulah firman Tuhan dikumandangkan. Kabar baik diperdengarkan. Kabar pengharapan bahwa tidak selamanya umat Allah berada atau berstatus sebagai bangsa buangan. Akan ada saatnya dilakukan pembebasan. Ada harapan masa depan bahwa Yerusalem akan dibangun dan dipulihkan. Untuk mewujud nyatakan pemulihan itu, yang harus dilakukan umat Allah adalah datang kepada Allah. Di dalam ayat 22 tadi jelas dikatakan, kami bacakan sekali lagi ayat 22, Yesaya 45 ayat 22, berpalinglah kepadaku. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Berpalinglah kepada, berpaling kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Dalam terjemahan bahasa Karo kami bacakan, mari dahilah aku maka kam kukelini, o kam krina manusia idoni. Berarti ini ajakan supaya datang kepada Tuhan, dahi Tuhan, cenari upahna eme keselamatan. Bahasa Indonesia dari
diterjemahkan, biarkanlah dirimu diselamatkan. Bahasa karo maka kam ku kelini. Sitah kami bahasa karo kelini terkelin berkaitan ras nyawa jauh lebih dalam dari selamat. Selamat umumnya itu untuk tubuh jasmani. Tapi di kuklini ini enggo berbicara tentang nyawa. Tentang nyawa tidak hanya di dunia ini, tapi ngerana karena kegeluhan si rasa lalap. Cenari ayat 23-25 merupakan penegasan Allah bahwa dia berbeda dengan Allah-Allah yang lain, Allah-Allah bangsa yang lain. Karena pada saat itu memang masing-masing bangsa memiliki Allahnya sendiri-sendiri. Dan bangsa Israel Allahnya adalah Yahweh. Dalam kenyataannya, sepanjang sejarah sudah terbukti bahwa siapapun yang melawan Allah Israel akan malu. Itu sudah nyata di sepanjang sejarah. Allah Israel selalu menjadi pemenang. Tentunya firman Tuhan ini memberi sebuah kabar baik bagi kita, memberi ketenangan bagi kita. Memang dalam situasi seperti ini kita perlu menjaga kesehatan kita. Kita perlu melaksanakan anjuran-anjuran tenaga medis. Kita perlu mematuhi aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan melalui firman Tuhan ini kita semakin ditenangkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Kuasanya nyata sepanjang sejarah. Semua orang yang datang kepadanya akan diselamatkan. Kemudian diskusi kita ada dua, tapi kami kira ini berbicara tentang spiritualitas, mengenai hubungan kita dengan Tuhan, khususnya yang nomor 2 kami berbagi sedikit. Yang nomor 1 mungkin kita jawab masing-masing. Yang nomor 2, saksikanlah penggejapan ras pengalaman tupung kam tutus persembah dahi Tuhan. Tentu Sri ras kai si megati si baca ibas Mazmur Daud, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Kedekatan persekutuan dengan Tuhan mere pergegah manbanta, mere kepuasan geluh perbahan kita ngasuk meriah ukuras ngatakan bujur man Tuhan kata ripak sape. Enda maka kami perenungan perpulungan jabu-jabuta Tuhan dage simasu-masu semakin tetap ukurta dahi Tuhan sebab ingan ernalem si tuhu-tuhu. Mari ras kita artoto kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pemenang yang sudah terbukti sepanjang sejarah. Oleh sebab itu ya Bapa, walaupun pada saat ini dunia sebagian besar dilanda oleh wabah virus corona, termasuk bangsa kami Indonesia, termasuk lingkungan kami,
Namun melalui firman-Mu kami ditenangkan bahwa Engkau yang mampu melindungi kami, Engkau yang berkuasa menjaga dan menyelamatkan kami. Tolonglah kami ya Bapa, tolonglah kami baik sebagai kaum Bapa, Mamre, Muria, Permata, khususnya juga untuk anak-anak kami KAKR, juga untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati, lindungi kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang Tuhan pakai untuk menangani saudara-saudari kami yang menderita virus corona. Kiranya Tuhan yang melindungi. Dan menurut data khususnya di negara kami, bahwa pada saat ini banyak saudara-saudari kami yang dirawat yang terkena virus corona ini. Berkati juga mereka supaya secepatnya boleh disembuhkan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan segala sisi kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mungkin banyak jemaat kami, banyak saudara-saudari kami yang karena aturan pembatasan untuk beraktivitas, mungkin banyak di antara kami juga yang sangat berpengaruh ke hal ekonomi kami, penghasilan kami. Namun kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang mampu memelihara kehidupan kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami Bapa untuk merenungi situasi ini dan menerima situasi ini, walaupun dalam berbagai sisi kenyamanan hidup kami tidak seperti biasanya. Namun kami sungguh percaya saat-saat ini boleh kami pergunakan untuk lebih merenungi khususnya persekutuan kami dengan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa situasi ini akan berlalu dan pada saatnya kami kembali boleh menjalani hari-hari kehidupan kami seperti biasanya, melaksanakan pekerjaan kami, dan khususnya boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Inilah doa kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.